Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cherry Karinawati Sitohang, Fitri Kinkin, dan Rina Mulyani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas teknik riset operasional mengenai pemodelan matematika pada kasus Windows Glass Company. Di studi kasus ini terdapat 3 bagian soal. Untuk soal bagian pertama itu ada perusahaan tersebut mempunyai 3 departemen. Departemen 1 membuat rangka aluminium dan perkakas logam. Departemen 2 membuat rangka kayu. Departemen 3 membuat kaca dan merakit sebuah produk. Karena terjadi penurunan pendapat, maka pihak atasan memutuskan untuk menghentikan produk yang tidak mendatangkan keuntungan dan menentukan kapasitas produksi untuk membuat 2 produk baru yang dinilai mempunyai potensi pasar tinggi. Produk tersebut adalah yang pertama, produk pertama ada pintu kaca dengan rangka aluminium, produk 2 rangka jendela dari kayu. Pada soal pertama, kami diminta untuk memahami permasalahan yang ada. Perusahaan Windor memiliki 2 produk, yaitu produk 1 berupa pintu kaca dengan rangka aluminium, dan produk 2 berupa jendela dengan rangka kayu. Dalam proses produksinya, perusahaan memiliki 3 departemen, yaitu Departemen Aluminium, Departemen Kayu, dan Departemen Kaca, serta perakitan. Tujuan dari permasalahan ini adalah menentukan jumlah produksi dari masing-masing produk agar diperoleh keuntungan yang maksimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Untuk bagian kedua bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian kedua saya akan membaca soalnya terlebih dahulu. Produk 1 ini membutuhkan proses di Departemen 1 dan 3. Produk 2 membutuhkan proses di Departemen 2 dan 3. Bagian pemasaran berpendapat bahwa perusahaan dapat menjual setiap produk sebanyak jumlah produk yang dapat diproduksi oleh departemen-departemen tersebut. Maka perlu menentukan rata-rata produksi kedua produk tersebut supaya keuntungan yang diperoleh dapat maksimal, tetapi disesuaikan dengan kapasitas produk yang tersedia di liga departemen yang ada. Diasumsikan bahwa tiap produk akan diproduksi dengan satuan batch 20 unit sehingga rata-rata produksi diartikan sebagai jumlah batch yang dihasilkan tiap minggunya. Identifikasi yang harus dikumpulkan, pertama itu jumlah jam produksi yang tersedia tiap minggu di setiap departemen. Yang kedua, jumlah waktu produksi yang digunakan untuk memproduksi setiap batch produk baru di setiap departemen. Dan ketiga, keuntungan tiap batch produk baru. Pada soal nomor 2 ini, kita mengumpulkan data yang diperlukan dengan membentuk program linear. Yang pertama ada variabel X1 atau produk 1, dan kedua variabel X2 atau produk 2, dan ketiga keterangan batch. Pada variabel keputusan X1, X dan 1, jumlah batch produk 1 per minggu, X2, jumlah batch produk 2 per minggu, keuntungan pada produk 1, 3.000, pada produk 2, 5.000. Kapasitas dan waktu produksi Departemen 1 maksimal 4 jam, Departemen 2 maksimal 12 jam, dan Departemen 3 maksimal 18 jam. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita mulai dari pembentukan model matematika yaitu program linear, di mana pertama kita tentukan variabel keputusan yaitu X1 sebagai jumlah produk 1 dan X2 sebagai jumlah produk 2. Kemudian kita buat fungsi tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan sehingga diperoleh Z sama dengan 3.000 X1 ditambah
5.000 X2. Selanjutnya kita buat fungsi kendala berdasarkan kapasitas tiap departemen, di mana departemen 1 hanya digunakan oleh produk 1 dengan kapasitas 4 jam sehingga diperoleh X1 kurang dari 4, dan departemen 2 hanya digunakan oleh produk 2 dengan kebutuhan 2 jam per unit dan kapasitas 12 jam sehingga menjadi 2x2 kurang dari 12. Departemen 3 digunakan oleh produk departemen 3 digunakan oleh kedua produk sehingga kendalanya adalah 3x1 plus 2x2 dikurang 18, dan terakhir ditambahkan syarat non-negatif yaitu X1 dan X2 lebih besar atau sama dengan 0. Baik, dapat disimpulkan bahwa model matematika ini digunakan untuk menentukan jumlah produksi yang optimal agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.